Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur saat ini kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat, yang boleh menjadi ayat hafalan kita. Kita dapatkan di dalam Amsal Sulaiman 4 ayat 12. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Kalau kita berjalan, langkah kita tidak akan terhambat. Seringkali kalau kita jalan di satu jalan, dan jalan itu ada ceglongan atau ada rintangan. Kalau kita berjalan pada waktu malam, kita seringkali tersandung dan seringkali kita jatuh. Di sini dikatakan bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Jadi kalau kita jalan, kita terus jalan dengan lurus. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa jalan dengan lurus mulus sampai ke tujuan? Yaitu kalau jalan itu diterangi. Ada terang lampu yang menyinari jalan kita. Terang itu berbicara tentang firman Tuhan yang selalu akan menerangi jalan hidup daripada orang-orang percaya. Kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan kegelapan-kegelapan dosa, penuh dengan rintangan. Dan kita perlu terang daripada firman Allah yang boleh menerangi hidup kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi tubuh kami dan jalan bagi kehidupan kami. Jadi firman Tuhan itu adalah suluh, adalah terang yang boleh menerangi jalan hidup kita supaya kita tidak terserandung. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Persoalan-persoalan hidup sering membuat seseorang itu merasa tertekan. Dalam dunia ini kita tidak luput dari persoalan-persoalan hidup yang seringkali membuat kita tertekan. Dan tekanan hidup yang tidak dikelola, yang tidak dapat diatasi dengan baik, akan menyebabkan kita menjadi psikosomatis. Itu sebabnya seringkali dokter menasihati para pasiennya supaya tetap tenang dan jangan terlalu banyak pikiran. Itu yang dinasihati oleh dokter. Karena kita tahu kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, rintangan, penuh dengan masalah-masalah yang membuat kita tersandung. Jalan hikmat dikatakan di dalam ayat 11 itu mengajarkan kepada kita, memimpin kepada kita untuk ke jalan yang ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu yang akan menuntun. Jalan lurus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, yang akan menuntun kita supaya kita tidak terserandung di tengah jalan. Sebab firman Tuhan itu pelita bagi tubuh kami, bagi jalan kami. Jalan hikmat akan membawa orang
merasa terang. Dia tidak merasa perlu menyembunyikan kesalahannya. Dan memang tidak ada yang perlu disembunyikannya. Namun demikian, itulah jalan kehidupan. Jadi kita tidak perlu menyembunyikan segala kesalahan-kesalahan kita. Di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Itu dikatakan tadi dalam ayat 11, aku mengajarkan kepadamu dan memimpin engkau di jalan yang lurus. Tuhan berkata akan membawa kita, firman Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang lurus, supaya apabila kita berjalan langkahmu tidak terhambat. Kalau engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Mungkin kita berlari, kita tidak akan tersandung oleh segala rintangan-rintangan. Kalau kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita hidup menurut firman Tuhan, maka kita tidak akan tersandung di tengah jalan. Selain itu, hikmat mengajarkan dan menuntun orang menuju jalan yang lurus. Jadi hikmat yang dari Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, kita akan menjadi orang yang berhikmat. Semakin kita mendekatkan diri, semakin kita mengerti firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan tekun, itu akan menuntun kita kepada jalan yang lurus. Dan di jalan lurus yang adalah jalan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan itu, kita akan merasa aman. Kalau di jalan lurus kita akan merasa aman, nyaman, dan damai. Langkah kaki kita tidak akan terhambat. Dan jika kita berlari tidak akan tersandung. Karena jalan lurus itu aman dan nyaman bagi kehidupan kita. Kalau kita mau memiliki jalan yang lurus, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Cinta firman Tuhan, cinta Tuhan. Dan kita setia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur jemaat GPDI El Shaddai hari-hari ini boleh diberi kesempatan untuk setiap hari menghafal 2 ayat yang singkat yang akan menuntun langkah kita supaya kita tidak akan terhambat. Dan kalau kita berlari pun kita tidak akan tersandung lewat apapun juga yang seringkali menjadi rintangan dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak akan tersandung, kita tidak akan terhambat. Tantangan dosa-dosa yang ada di sekeliling yang menghambat jalan hidup kita, itu semua akan kita lalui bersama-sama dengan Tuhan kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah seluruh jemaat GPDI El Shaddai kita bersama-sama, bukannya saya sudah bisa, tapi kita bersama-sama. Mari di tahun 2023 ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin setia untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena itu yang akan membuat kita supaya jalan kita tetap mulus, yaitu kalau firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini boleh kita hafalkan. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan tersandung, tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Jadi kalau kita jalan tetap mulus,
kita tidak bisa terhambat oleh rintangan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Sekian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberikan firman-Mu yang indah, mengajar kepada kami, seluruh jemaat GPDI El Shaddai, juga kami, hamba-hamba-Mu yang berbicara, supaya kami senantiasa menyertakan Engkau dan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar perjalanan kami tidak terhambat dan kami tidak akan tersandung di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai, baik usaha pekerjaan mereka, Ibu Gembala kami yang dengan setia melayani kami. Berkati tambah-tambah hikmat, kekuatan, dan seluruh call center yang dengan setia melayani kami. Berkati balas mereka Tuhan, beri kekuatan hikmat yang bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya perkataan-Mu ya Tuhan, diam dengan segala kekayaannya di dalam jemaat GPDI El Shaddai, sehingga jemaat GPDI El Shaddai dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, jemaat GPDI El Shaddai mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.